9 negara yang kecam pembakaran Al-Quran termasuk Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat juga tidak menyetujui akan perbuatan Rasmus Paludan. Nang kita kutip dari CNN Indonesia hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 jam 8.38 waktu Indonesia bagian Barat. Ini beritanya baru ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Oke kawan, kali ini kita membacakan berita ya dari Rasmus Paludan yang berjudul 9 negara yang kecam pembakaran Al-Quran termasuk Amerika Serikat. Nah, ini kita kutip dari CNN Indonesia ya kawan ya. Dari CNN Indonesia hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, 9 negara yang kecam pembakaran Al-Quran termasuklah Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat juga tidak menyetujui ya kegiatan Rasmus Paludan ini membakar Al-Quran. Oke. Nah, Jakarta CNN Indonesia, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat mengecam aksi pembakaran Al-Quran dari politikus sayap kanan berkewarganegaraan Swedia Denmark Rasmus Paludan pekan lalu. Nah, pada 21 Januari Paludan membakar Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di Stockholm. Pada 27 Januari ia juga melancarkan aksi serupa di depan kedubes Turki di Copenhagen, Denmark. Wow, luar biasa sekali. Nah, kegiatan Rasmus Paludan. Jadi ini berita yang baru ya kawan ya. Nah, tindakan itu menuai protes dari banyak pihak. Berikut deretan negara yang kecam aksi Paludan. Yang pertama, Turki. Kementerian Luar Negeri Turki mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran di depan kedubes Turki di Stockholm. Kami mengecam tindakan provokasi ini yang jelas mencirikan kebencian. Kami mengecam tindakan provokasi ini yang jelas mencirikan kebencian. Demikian menurut Kamlu Turki, seperti dikutip AFP. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga murka usai insiden itu mencuat. Ia sampai-sampai memperingatkan Swedia tak perlu berharap mendapat restu dari Turki untuk masuk NATO. Oke, mantap sekali. Oke, ini baru dia luar biasa. Jangan harap, kata Tayyip Erdogan. Jadi Presiden Recep Tayyip Erdogan murka ya usai insiden itu mencuat. Jadi ia sampai-sampai memperingatkan kepada Swedia tak perlu berharap mendapat restu dari Turki untuk masuk NATO. Jadi Turki itu sudah mengecam jangan nak haraplah untuk mendapatkan restu. Swedia tengah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut untuk bisa menjadi anggota NATO. Calon harus mengantongi izin seluruh anggota NATO. Udah pasti ya. Jadi kalaupun ada satu anggota yang tidak setuju, maka jangan harap bisa masuk ke anggota NATO tersebut. Apalagi udah melakukan hal yang seperti ini ya, membakar Al-Quran, itu jauh sekali. Yang kedua, Swedia. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga mengecam tindakan Paludan. Ia mengatakan kebebasan berekspresi memang bagian fundamental dari demokrasi, tetapi bukan berarti bisa bertindak semaunya. Aduh, kacau. Di negara Paludan juga ini ternyata tidak setuju ya. Ternyata tidak setuju atas perbuatan Paludan. Ia mengatakan kebebasan ekspresi, memang kebebasan ekspresi bagian fundamental dari
demokrasi, tetapi bukan berarti bisa bertindak semaunya, ya. Jadi di negaranya pun ternyata aksi Paludan ini tidak disetujui. Kacau sekali. Membakar buku-buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan, kata Christensen, seperti dikutip AFP. Dia kemudian berujar, saya ingin mengungkapkan simpati saya untuk semua muslim yang tersinggung dengan peristiwa di Stockholm hari ini. Masya Allah, terlalu. Yang ketiga, Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia turut mengecam pembakaran Al-Quran yang dilakukan Paludan. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm tanggal 21 Januari. Demikian pernyataan Kemlu di Twitter pada Minggu. Kemlu menyebut aksi penistaan kitab suci itu melukai dan menodai toleransi umat beragama. Mereka juga menggarisbawahi kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, jadi bebas ekspresi sih ya kalau di Swedia boleh-boleh saja katanya ya, dari Swedia. Cuman kalau masalah kitab suci itu tidak bisa dijadikan bebas berekspresi. Nah, ini pendapat kita di Indonesia. Selain itu, Kemlu juga memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia buntut insiden itu ya. Oke, itu Indonesia. Yang keempat, Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengecam pembakaran kitab suci umat Muslim. Pembakaran kitab suci umat Muslim itu. Anwar menilai aksi itu merupakan provokasi besar. Ia lantas meminta pemerintah Stockholm mengambil tindakan untuk melawan pelaku kejahatan. Oke, betul itu ya. Jadi dari pemerintahan di Swedia sebenarnya udah harus mengambil tindakan, karena ini akan merusak hubungan antar negara ya. Pemerintah Swedia juga harus mengambil langkah drastis di masa depan untuk menekan tanda-tanda kebangkitan Islamofobia, ujar Anwar. Yang kelima, Mesir. Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam pembakaran Al-Quran dan menyebut aksi itu sebagai tindakan tercela. Praktis ekstremis ini tak sesuai dengan nilai-nilai menghormati orang lain, kebebasan berkeyakinan, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental manusia. Demikian pernyataan resmi Kemlu Mesir. Oke, mantap sekali. Yang keenam, Qatar. Qatar menjadi negara Arab yang meluncurkan kecaman atas aksi Paludan. Insiden keji ini merupakan tindakan penghasutan dan provokasi serius terhadap lebih dari 2 miliar muslim di dunia menurut pernyataan Kemlu Qatar. Wow, luar biasa. 2 miliar 2 miliar muslim di dunia. Masya Allah. Lalu yang ketujuh, Maroko. Maroko juga menyampaikan kecaman pembakaran Al-Quran di Swedia. Tindakan penuh kebencian ini yang menyinggung perasaan lebih dari 1 miliar muslim dapat memicu kemarahan dan kebencian antar agama dan masyarakat. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Maroko, dikutip Anadolu Agency. Wow, 1 miliar umat muslim, bukan sikit-sikit ya kawan. Kalau Rasmus Paludan kena serbu, habis, hancur lebur. Aduh. Wow, yang ke-8, Amerika Serikat. Tak hanya negara mayoritas Islam, negara yang kerap mengkampanyekan kebebasan, Amerika Serikat juga turut mengecam pembakaran Al-Quran oleh Paludan. Oke, ternyata Amerika mengecam ya kawan ya. Padahal di Amerika Serikat ini juga
menganut mengkampanyekan kebebasan ya, kebebasan ekspresi. Tapi ternyata di Amerika mengecam tindakan Rasmus Paludan ini ya. Membakar kitab-kitab suci merupakan tindakan yang sangat tak sopan, itu menjijikkan, kata juru pembicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price, seperti dikutip AFP. Wow, mantap bahasa Inggris saya kawan. Jadi kalau salah tolong kasih tahu ya kawan ya. Silakan komen. Yang ke-9, Uni Emirat Arab. Wah, ini sih udah pasti ya. Uni Emirat Arab atau UEA. Langsung sangsot. Juga mengutuk insiden tersebut. Pemerintah Dubai juga menegaskan penolakan atas praktek yang mengganggu stabilitas. Wow, ini kan negara Islam ya, Uni Emirat Arab ya. Tetapi ini sih ini udah pasti ya, udah pasti mengecam. Kami menegaskan penolakan terhadap semua praktik yang bertujuan mengacaukan keamanan dan stabilitas yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan moral. Demikian menurut pemerintah UEA. Oke kawan, inilah 9 negara yang sangat mengecam perbuatan Rasmus Paludan yang membakar kitab suci Al-Quran. Bagaimana pendapat kalian yang selain dari 9 negara ini? Pasti setuju dengan pendapat kita ya kawan ya. Udah pastilah ya. Nah, ini pendapat 9 negara yang tidak setuju dengan kelakuan Rasmus Paludan membakar kitab suci Al-Quran. Apalagi katanya itu akan melakukan hal tersebut setiap hari Jumat, berarti setiap minggu dia akan melakukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, semoga Rasmus Paludan diberi apa ya? Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembaca Al-Quran hingga menjadi pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.